Kali ini saya akan perkenalkan lebih dalam mengenai kata kerja grup 3, yaitu simas. Kata simas itu artinya adalah melakukan. Hanya melakukan ya. Jadi tidak spesifik, dia ini melakukan apa dan tujuannya apa itu masih belum jelas. Sehingga biasanya kata simas ini diiringi oleh kata lain ya. Kemudian baru dipasangkan dengan simas. Sehingga artinya adalah melakukan titik begitu misalnya ya. Kata kerja simas ini masuk grup 3. Ya, grup 3. Jadi dia satu grup dengan kimas yang artinya datang dan simas ya. Jadi ini adalah dua kata kerja yang punya perubahan yang boleh dibilang lumayan nyeleneh ya. Tidak ada fungsi bakunya. Tidak ada rumus bakunya. Tidak seperti grup 1 dan grup 2. Di channel saya ini saya biasa menyebut kata kerja simas itu sebagai seperti ini ya. Misalnya di segmen pembahasan huruf kanji, beberapa kata yang bisa dibentuk dengan satu huruf kanji itu ada yang saya sebutkan dengan seperti ini. Tipe ya, di bagian tipe itu ada kata benda dan kata kerja suruh. Maksudnya kata kerja suruh ini ya kata simas ini ya, dalam bentuk mas. Nah, kenapa kata benda dan kata kerja suruh? Karena memang kata simas ini biasanya ditempel dengan kata benda. Sehingga dia tidak hanya berfungsi sebagai kata benda, tapi juga berfungsi sebagai kata kerja bila ditambah simas ya atau suruh. Contoh pada kata jungbi. Jungbi ini artinya adalah bersiap. Persiapan. Sebuah kata benda. Bila dia hanya berdiri sebagai jungbi seperti ini saja, dia adalah kata benda. Artinya persiapan. Bila kita tambahkan simas di belakangnya, jadi jungbi simas. Maka artinya secara mentah adalah melakukan persiapan. Atau lebih enaknya lagi, lebih naturalnya lagi dalam bahasa Indonesia, bisa dikatakan bersiap-siap. Seperti itu ya. Kemudian pada kata tenisu ya. Tenisu ini sebuah kata benda. Ya kan dia nama sebuah olahraga ya. Jadi wajar kalau jadi memang penggolongannya ke kata benda. Dan ini adalah kata serapan ya dari bahasa Inggris. Tenisu. Dengan tenisu saja itu dia adalah sebuah kata benda. Dengan tenisu simas maka dia menjadi melakukan tenis atau lebih naturalnya dalam bahasa Indonesia bermain tenis ya. Kemudian ada kata lain lagi contohnya houkoku. Houkoku ini artinya laporan. Sebagai houkoku saja dia akan berperan sebagai kata benda. Kalau houkoku simas, maka dia artinya adalah melakukan laporan atau melapor kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, jadi kata simas memang sebagai individu ya, sebagai satu kata saja itu artinya melakukan. Tapi kalau dia sudah dirangkai dengan beberapa kata benda seperti tadi, maka untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, sebaiknya kita sesuaikan dulu. Apakah melakukan laporan tadi misalnya kata houkoku itu ya, itu apakah terdengar natural dalam bahasa Indonesia? Kan tidak. Lebih enak kalau melapor, kan? Kemudian kalau kata tenisu misalnya tenisu simas. Melakukan tenis itu kan agak aneh kalau kita terjemahkan, maka sebaiknya diganti bermain tenis. Nah, seperti itu ya. Itu untuk kata simas ya, diiringi dengan kata benda. Kata simas ini selain ini ya, tadi kan kata benda yang bisa dirangkai dan dengan kata simas, kemudian dia juga satu-satunya kata kerja yang bisa memanfaatkan kata serapan untuk dirubah ke sebuah kata kerja dalam bahasa Jepang. Misalnya tadi tenisu ya, yang lain misalnya kopi simas, mengkopi.
Itu kalau pakai bahasa Jepang memang sih ada kata utsushimasu ya. Tapi sepertinya itu jarang dipakai untuk saat ini. Lebih umum kopi shimasu ya. Kemudian kata apa lagi misalnya? Sportsu ya. Kata sportsu. Sportsu shimasu. Sport itu olahraga. Kemudian shimasu melakukan olahraga atau jadi berolahraga. Nah seperti itu ya. Dia bisa menggunakan kata-kata serapan. Dan dipasangkan dengan kata kerja shimasu-nya tadi. Di awal saya sudah sebutkan bahwa ini adalah kata kerja dan juga kata benda ya. Misalnya tenisu tadi. Artinya konjugasinya itu juga harus mengikuti perannya dia sebagai apa. Kalau dia sebagai kata kerja, maka dia akan punya bentuk-bentuk seperti kausatif, kemudian ukemi atau pasif ya. Pasif, kemudian punya meirei misalnya. Sebagai kata kerja dia akan punya itu. Tapi sebagai kata benda, dia tidak punya yang seperti itu. Kemudian konjugasi dasar. Saya sering bilang konjugasi dasar itu bisa melekat pada semua jenis kata. Baik kata kerja, kata benda, atau kata sifat. Ya. Konjugasi dasar meliputi 3 kategori. Misalnya kategori 1, dia lampau atau tidak. Kata benda dan kata kerja punya bentuk seperti itu. Kemudian kategori 2, dia positif atau negatif. Kata kerja, kata benda, kata sifat juga punya ya. Kemudian berikutnya kategori ketiga, dia bentuknya sopan atau biasa. Nah, semua punya ya. Kemudian saya akan coba breakdown satu kata ya. Yaitu kata tenis. Kata tenis ini sebagai kata kerja dan kata sifat. Sebagai kata kerja dan kata benda, dia akan punya konjugasi seperti ini. Dari kata kerja dulu ya. Pertama adalah tenisu shimasu. Tenisu shimasu. Ini adalah bentuk positif, tidak lampau, dan dia sopan. Berikutnya, tenisu shimasen. Ini adalah bentuk negatif, tidak lampau, tapi sopan. Berikutnya, tenisu shimashita. Bentuk positif, lampau, dan sopan. Tenisu shimasen deshita. Bentuknya sopan, lampau, tapi negatif. Bentuk berikutnya, tenisu suru. Ini bentuk positif, tidak lampau, tapi biasa. Tenisu shinai. Maka dia adalah bentuk biasa, negatif, tapi tidak lampau. Kemudian tenisu shita. Bentuk biasa, lampau, dan positif. Tenisu shinakata. Jadi dia lampau, negatif, dan biasa. Nah, itu tadi konjugasi kata tenis sebagai kata kerja. Berikutnya adalah konjugasinya sebagai kata benda. Pertama, tenisu desu. Ya, sebuah bentuk sopan, positif, tidak lampau. Tenisu ja arimasen. Bentuk negatif, sopan, tapi tidak lampau. Tenisu deshita. Bentuk lampau, sopan, dan lampau, sopan, dan positif ya. Kemudian tenisu ja arimasen deshita. Bentuk negatif, lampau, dan dia sopan. Tenisu da. Bentuk positif, biasa, tidak lampau. Tenisu janai. Bentuk biasa, negatif, tidak lampau. Tenisu datta. Bentuk biasa, positif, tapi lampau. Tenisu janakata. Bentuk negatif, biasa, dan dia lampau. Nah, itu tadi mengenai breakdown ya, kata tenis. Baik dia sebagai kata benda atau kata kerja yang telah diaplikasikan konjugasi dasar ya. Kemudian di sini yang saya soroti adalah bentuk negatif dari kata tenis itu tadi ya. Baik dia sebagai kata kerja maupun kata benda. Saya ambil contoh aja satu, ada tenisu janai dan tenisu shinai. Sama-sama bentuk negatif ya, tapi dia berperan di dua kata, satu kata dengan dua peran yang berbeda. Tenisu janai itu pada kata benda, tenisu sebagai kata benda. Artinya adalah bukan tenis, ya, bukan tenis. Sedangkan tenisu shinai ini adalah kata kerja, sehingga artinya adalah jadi tidak main tenis. Jadi kata bukan dan tidak itu kan memang dalam bahasa Indonesia pun fungsinya beda. Kata bukan itu dipakai untuk kata benda ya. Bukan guru, bukan rumah itu misalnya. Kemudian kata tidak itu melekatnya pada kata kerja atau kata sifat, tidak dingin. Tidak kerja. Nah, itu misalnya ya. Bahasa Jepang pun seperti itu.
Janai dan sinai itu artinya adalah beda ya, bukan dan tidak. Itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya agak berbelit-belit. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.